Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi jemaat-Mu yang ibadah live streaming Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Hamba minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul menghindari atau menolak kedengkian. Menghindari atau menolak kedengkian saudara sekalian. Agar kita bisa terbebas dari kedengkian, kita harus senantiasa mengingat keunikan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yesus yang sesuai dengan gambarannya ya saudara. Hindari perilaku tidak bersyukur saudara. Tetapi kita fokus saja dengan apa saja yang ada yang kita punya dan kembangkan itu saudara sekalian. Ingatlah bahwa kita selalu berharga di mata Tuhan Yesus. Lagi pula jika kita dengki terhadap orang yang lebih kaya misalnya, lebih cerdas, lebih cantik, lebih tampan, maka itu berarti kita memberhalakan hal-hal tersebut saudara. Kita harus berhenti menjadikan hal-hal tadi sebagai dasar keberhargaan diri. Jadi agar tidak menjadi berhala bagi kita saudara ya. Kedengkian adalah perasaan kesal atau tidak suka waktu menyadari kelebihan seseorang yang disertai keinginan untuk memiliki kelebihan yang sama dengan orang tersebut. Ya, di Galatia 5 ayat 26 dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya ulangi, Galatia 5 ayat 26 katakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kedengkian bisa merusak kemampuan kita untuk menikmati hal-hal baik dalam hidup ini saudara sekalian. Jadi hal yang nomor satu, Argo tolong bacakan di Lukas 12 ayat 15, kemudian Filipi 4 ayat 11 sampai 12a. Argo. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Filipi 4 ayat 11 sampai 12a. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Lukas 12 ayat 15 katakan, kata Yesus ini saudara sekalian, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu saudara. Dan kemudian di Filipi 4 ayat 11 sampai 12a dikatakan, di Paulus mengatakan kepada Timotius saudara sekalian, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi hal yang nomor satu dalam kita menjauhi dan menghindari atau menolak kedengkian saudara sekalian, yaitu kita harus menjauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan saudara. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaannya di muka bumi ini saudara sekalian. Artinya hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus dengan menjadi pelaku firman dan tegas tolak dosa,
serta berani melawan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Kita harus jauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan, cinta harta dan cinta uang, percekcokan dan gosip. Kita harus jauhi perbuatan-perbuatan daging yang merusak kehidupan rohani kita. Rasul Paulus ini tadi mengatakan kepada Timotius, mengharapkan agar Timotius senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak fokus kepada materi atau hal-hal yang fana seperti kata-kata di Rasul Paulus tadi saudara sekalian saya bacakan saudara sekalian. Rasul Paulus mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kata Rasul Paulus, aku telah belajar cukupkan diri, sebab di zaman sekarang ini banyak orang silau dengan gemerlap dunia ini, saudara. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana memiliki harta kekayaan, sehingga jadi tamak dan individualistis. Jadi tidak perlu jadi tidak merasakannya atau tidak peduli dengan kesusahan atau kesulitan orang lain, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama untuk menghindari dan menolak kedengkian adalah satu, kita harus menjauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Argo. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, dalam menghindari dan menolak kedengkian, hal yang kedua, kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging, saudara. Apa saja yang menjadi keinginan daging, saudara? Keinginan atau perbuatan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, penuh jebakan yang sangat menggoda dan sangat berpotensi membuat manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Keinginan atau perbuatan daging tidak hanya merusak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi juga merusak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang sudah melayani bahkan atau dalam pelayanan. Juga banyak hamba-hamba Tuhan ternyata masih terikat dengan keinginan daging, saudara. Jadi jatuh dalam dosa perselingkuhan, korupsi, minuman keras, judi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita harus terus melatih diri kita agar kita mampu hidup menurut roh, bukan daging, saudara sekalian. Di Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya ulangi, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh Allah ya saudara sekalian adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi hal yang kedua, menghindari dan menolak kedengkian, saudara sekalian, adalah kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging, ya saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan lagi 1 Petrus 5 ayat 5, Argo.
1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Jadi hal yang ketiga, saudara sekalian, yaitu di 1 Petrus 5 ayat 5, saudara sekalian ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hal yang ketiga, saudara sekalian, untuk menghindari dan menolak kedengkian, kita harus jauhi keangkuhan, saudara sekalian. Dalam kamus bahasa Indonesia, angkuh adalah sombong, congkak, pongah, dan takabur, saudara. Istilah ini mengarah kepada, yaitu menghargai diri sendiri secara berlebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari diri kita, saudara ya. Keangkuhan dapat membutakan rohani sehingga lupa bahwa semua yang kita dapat berasal dari berkat Tuhan, bukan atas kemampuan diri kita semata, saudara ya. Keangkuhan sangat berlawanan dengan kerendahan hati, yang mana kerendahan hati menjadi ciri khas orang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah sangat membenci keangkuhan dan kecongkakan, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Untuk itu kita mendapat kelimpahan berkat jika kita rendah hati, kita tidak congkak. Keterampilan maupun talenta kita yang kita punya, kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dan pakailah itu untuk memberkati sesama saudara sekalian. Ya, jadi hal yang ketiga dalam menghindari dan menolak kedengkian, yaitu kita harus jauhi keangkuhan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Timotius 6 ayat 11, kemudian 1 Korintus 13 ayat 2, Argo. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 11 katakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 2 katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi juga jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi hal yang keempat, saudara sekalian, dalam menghindari dan menolak kedengkian, kita kejarlah perkara-perkara rohani atau perkara-perkara yang di atas, saudara sekalian. Rasul Paulus mengibaratkan hidup ini sebagai arena pertandingan iman. Jadi kita harus berjuang dan bertanding dengan sungguh-sungguh, karena ada tantangan dan ujian yang ada di depan kita semakin berat, saudara sekalian. Dan itu adalah proses ujian bagi iman kita, saudara. Jangan tunda-tunda waktu lagi. Mari kita kerjakan panggilan hidup kita dengan baik. Dan kita hidup dalam memiliki kasih, saudara sekalian ya. Tadi di 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kita jangan tunda-tunda, saudara sekalian ya.
kita harus kerjakan panggilan kita, hidup kita, yaitu mengingat perkara-perkara rohani, melakukan perkara-perkara rohani, dan memiliki kasih dalam hidup ini. Antara lain perkara rohani adalah kasih. Tidak ada kata terlambat untuk memupuk kasih sayang, saudara sekalian ya. Mungkin saudara misalnya di rumah tangga kasihnya sudah mulai mau pudar atau apa, nah tingkatlahkan ya, pupuk kasih sayang, atau terhadap anak, orang tua terhadap anak, pupuklah kasih sayang itu, saudara sekalian. Di Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ulangi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tidak ada kata terlambat untuk memupuk kasih sayang, saudara. Dan juga kita harus menjadi orang yang memiliki iman yang teguh, sehingga kita menjadi tangguh. Di Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita terapkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dan pohon kehidupan bagi kita yang berpegang kepadanya. Jadi kita disebut bahagia, dan kita akan disebut berbahagia ya, seperti tadi ya juga, saudara. Dan juga di Amsal 3 ayat 13 ayat 18 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini di Amsal 3 ayat 13 sampai 18, saudara. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, saudara. Jadi kita tidak dibelenggu dengan hal-hal duniawi, kedagingan, ketamakan, dan kedengkian. Dan kita akan selalu bersyukur. Itu penting, kita selalu bersyukur dalam segala hal dan dalam setiap segi kehidupan ini, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat untuk menghindari dan menolak kedengkian, keempat adalah kejarlah perkara-perkara rohani. Jadi menghindari dan menolak kedengkian ada 4 hal, saudara sekalian. 1, kita harus jauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan. Kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kemudian perbuatan daging merusak kehidupan rohani. Dan kita juga senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan hal yang kedua, kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging. Keinginan daging membuat manusia jatuh dalam dosa, saudara. Keinginan daging mengikat dan menjerat manusia. Kita latih diri kita menurut roh, ya, menurut roh Allah, agar terhindar dari kedagingan. Dan kemudian ketiga, kita harus menjauhi keangkuhan, jangan congkak. Keangkuhan adalah kesombongan. Keangkuhan membutakan rohani kita. Allah membenci keangkuhan dan mengasihani orang yang rendah hati. Dan yang keempat, kejarlah perkara-perkara rohani, saudara. Kita harus berjuang dan bertanding sebagai proses ujian iman kita. Kita miliki iman yang teguh agar menjadi tangguh. Dan kemudian pikirkan perkara yang di atas agar kita dapat selalu bersyukur, saudara sekalian. Nah, itu ada 4 hal, saudara sekalian. 1, kita harus jauhi ketamakan, ya. Kedua, kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging. Yang ketiga kita harus menjauhi keangkuhan. Dan yang keempat, kita kejar perkara-perkara rohani. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita, saudara sekalian, dalam hidup ini kita menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup
seturut dengan firman Tuhan, sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama, tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 kita nanti akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api, ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus minta kita berjuang untuk masuk pintu sempit itu, artinya kita berjuang untuk menjadi pelaku firman, hidup di dunia ini, saudara sekalian, dan kemudian kita berjuang untuk masuk surga, saudara sekalian, karena kata Tuhan Yesus, lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, saudara. Ya, saudara sekalian, marilah kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ingin menjadi Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Ya, Tuhan Yesus minta untuk kita pergi sampai ke ujung bumi, kata Tuhan Yesus. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Ya, baptislah, jadikanlah setiap bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Dan ajarkanlah yang kuajarkan kepadamu, kepada mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita diminta untuk menjadi pemenang jiwa, saudara sekalian, karena keselamatan bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang, saudara sekalian, sesungguhnya. Tetapi tidak semua orang menerimanya, dan itu tugas kita untuk memberitakan kabar baik dari Allah bahwa kita diselamatkan, kita diampuni dosanya, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki untuk kita selalu memperingati karya keselamatan yang telah Ia kerjakan, ya, untuk kita. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu untuk menyatu senantiasa dengan tubuh dan darahnya, saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan kita akan mencapai hidup yang kekal. Dan kemudian minta apa saja, kata Tuhan Yesus, kita akan diberikan. Tetapi otomatis kita tidak akan minta yang tidak, tetapi kita akan minta untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, marilah dalam hidup ini kita hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita jangan menyakiti hati sesama, saudara sekalian. Kita dalam hidup ini bertobat dan bertobat, setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, dan selalu belajar dan belajar dalam hidup ini, belajar dalam kehidupan dan dalam komunitas Anda, dan kemudian juga belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan jadi pelaku firman, saudara sekalian. Lakukan firman Tuhan, dan kemudian berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Nah, itulah, saudara sekalian, marilah. Ya, Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami telah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama aku, dan akan dibalas 100 kali lipat, dan akan hidup kekal, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Jadi kita percaya, saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita akan berkemenangan dalam hidup ini, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Mari dalam hidup ini kita saling mengasihi, kita saling rendah hati, rendahkan hati dan rendahkan diri satu dengan yang lain, saudara sekalian, ya. Rendahkanlah diri kita, jangan congkak, jangan sombong, dan jangan dengki, dan kita harus tolak kedengkian. Kita harus hindari dan tolak kedengkian, ya, saudara sekalian. Yaitu satu, kita harus jauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan, karena kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan perbuatan daging merusak kehidupan rohani dan senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging. Keinginan daging membuat manusia jatuh dalam dosa. Keinginan daging mengikat dan menjerat manusia. Kita melatih diri menurut roh agar terhindar dari kedagingan. Dan yang ketiga, kita harus menjauhi keangkuhan. Keangkuhan adalah kesombongan. Keangkuhan membutakan rohani kita, saudara. Dan Allah membenci orang yang sombong. Allah membenci keangkuhan dan mengasihi orang yang rendah hati. Dan kemudian yang keempat, kejarlah perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas,
Kita harus berjuang dan bertanding sebagai proses ujian iman kita, saudara. Kita miliki iman yang teguh agar menjadi tangguh, menjadi kuat tangguh dalam hidup ini, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan kita, saudara sekalian. Dan pikirkan perkara-perkara yang di atas agar kita dapat selalu bersyukur, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah dalam hidup ini kita saling mengasihi, saling memberkati, saling menolong, saudara sekalian ya. Kita saling membantu dan kita saling mendoakan, terutama saudara sekalian ya. Nah, itulah saudara sekian pagi hari ini firman dari saya, saudara sekalian. Inilah firman dari saya. Saya percaya kita semua akan hidup mau memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Demikian saudara sekalian, kita hindari iri hati, kita hindari dengki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.